yang paling banyak menyita perhatian umat Islam adalah keadaan di Gaza, Palestina. Keadaan terakhir di Gaza, Palestina, bahwa tentara Israel pakai baju tentara, pakai sepatu tentara. Beberapa waktu yang lalu diedarkan di WA menaiki mimbar masjid. Masjidnya kosong dan dia menyanyi-nyanyi seperti Panji Gumilang beberapa waktu yang lalu yang pakai salam Israel. Lihat ya, itu ya. Apa artinya? Artinya bahwa Palestina masih belum baik-baik saja. Situasi kondisi belum bisa kita pulihkan. Dan memang untuk memulihkan keadaan Palestina diperlukan suatu kebangkitan umat dari seluruh dunia. Kita berharap tahun 2024 adalah tahun kemenangan umat Islam. Karena 100 tahun yang lalu itu adalah tahun kehancuran umat Islam. Ditandai bahwa khilafah Islamiyah yang berpusat di Istanbul diruntuhkan oleh Yahudi yang waktu itu masih belum Yahudi Israel, tapi Yahudi yang dipimpin oleh gerakan Zionis yang melakukan gerakan Turki Muda di Istanbul dan menetapkan Mustafa Kemal al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam, Yahudi itu nama, dia menjadi Presiden Republik Turki. Singkatnya begitu. Oleh karena itu hari ini tahun 2024 kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedikjayaan umat Islam lahir kembali. Entah dari mana. Potensi-potensi mungkin ada dari Afghanistan, mungkin dari Pakistan, mungkin dari Uzbekistan, dan mungkin juga dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Terkait dengan Indonesia, kita akan menghadapi pemilu tanggal berapa? 14 Februari. Itu hari apa? Hari Rabu. Selain hari Rabu, hari apa? Hari Valentine. Kenapa KPU menetapkan hari pemilu yang notabene adalah distatuskan sebagai hari libur? Kenapa ditentukannya 14 Februari? Kenapa tidak 13 Februari dan tidak 15 Februari dan tidak tanggal-tanggal yang lain? Pertanyaan, apakah ini cuma kebetulan atau by design? Ya, itu by design. Tentunya buat mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh yang mendesain atau desainernya. Kita nggak usah anggap, kita bilang prank dengan desain itu. Tapi yang paling penting, justru kita umat Islam harus menetapkan desain untuk 14 Februari 2024. Apa desain kita? Desain kita adalah 14 Februari 2024 adalah hari kemenangan umat.
Setuju? Betul? Siap memperjuangkannya? Takbir! 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 Shallu ala Nabi. Kalau kita sudah tetapkan, kita harus serius mewujudkan. Oleh karena itu, mulai malam hari ini sampai tanggal 14 Februari, fokus kita adalah menjadikan 14 Februari 2024 adalah hari kemenangan umat. Ya, kalau saya bilang hari kemenangan umat, maksudnya pasti umat Islam. Masa saya maksudnya umat Yahudi? Ya. Jelas ya? Oke. Ya, boleh mengatakan hari umat Islam ya. Kalau kita bilang kemenangan umat, maksudnya itu. Cukup jelas? Ya. Jangan terpengaruh oleh cuitan, oleh share-sharean yang lain-lain. Jangan terpengaruh. Fokus kita adalah mewujudkan kemenangan pada hari kemenangan umat. Setuju? Oleh karena itu, kalau ibu-ibu berantem sama suaminya, bilang, Mas, stop dulu. Kita lanjutkan setelah 14 Februari itu. Karena kita akan fokus memenangkan umat Islam. Setuju? Ya. Jadi fokus. Oleh karena itu jangan ada pembicaraan-pembicaraan di WA dan sebagainya yang fokus ke yang lain. Apalagi ribut sesama caleg, ribut sesama partai. Partai saya lebih bagus daripada partai itu. Jangan, ada urusan itu. Saya tidak akan mempersoalkan partainya. Yang penting semua aktivis partai dan caleg ideologinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, nggak usah ribut. Ya, partai saya lebih Islami, partai saya konsisten, partai saya tidak pernah berkhianat. Nggak ada, itu prank semua itu. Ya, saya tidak akan memihak partai-partai siapapun, tapi saya akan memihak kepada siapa yang meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi wujud kemenangan itu tanggal 14 Februari ada dua. Satu, ya, terpilih presiden yang betul-betul bisa diharapkan memajukan bangsa Indonesia yang mayoritasnya umat Islam, sehingga Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Jelas ya? Nggak usah disebutkan namanya, tapi sudah jelas maksudnya. Ya, begitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terpilih di Senayan anggota-anggota DPR yang nanti akan membantu presiden mewujudkan undang-undang yang memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Al-ayat. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi.
Jadi pemerintah dan DPR itu melalui piranti hukum benar-benar mengarahkan umat ini untuk taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fokus kita. Kalau ada calon-calon DPR yang tidak mengarah ke sana, nggak usah dinilai, walaupun gelarnya Kiai Haji, prek itu udah, gitu aja. Apalagi dia udah ngomong, saya kalau jadi anggota DPR nanti akan saya legalkan LGBT, coret, karena itu jelas bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas dari DPR itu adalah mengundangkan, mengundangkan yang mana yang dibolehkan adalah mengundangkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihalalkan oleh Allah diundangkan jadi halal, yang diharamkan oleh Allah diundangkan jadi haram. Jadi harus melakukan tahlilul halal wa tahrimul haram. Tidak boleh sebaliknya. Tahlilul haram wa tahrimul halal. Musyrik. Itu terdapat keterangannya di dalam surah At-Taubah ayat 31. Nanti bisa dibahas dalam kalau ada tanya jawabnya. Jadi ini fokus kita. Fokus kita di situ. Nah, oleh karena itu perjuangan kita adalah fokus ke sana. Lalu caranya bagaimana? Gitu kan? Caranya bagaimana? Kita mengawal kemenangan. Kemenangan jangan lupa, kemenangan itu bukan hasil karya kita, tapi kemenangan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan itu kecuali dari sisi Allah. Surah Al-Fat, inna fatahna laka fathan mubina, itu turun setelah Rasulullah dan 1.400 orang yang umroh ke Mekah tapi ditolak di Hudaybiyah, kembali pulang ke Madinah. Lalu Allah turunkan surah ini yang mengabarkan bahwa Rasulullah dan para sahabat bakal kembali masuk Mekah dalam keadaan aman pada tahun 7 Hijriah dalam Umratul Qadha, dan akan masuk kembali ke Mekah dengan mendapatkan kemenangan yang nyata pada tahun 8 Hijriah, di mana 10.000 pasukan kaum muslimin di bawah komando Rasulullah memasuki kota Mekah dengan aman. Ternyata sejarah mencatat selain Rasulullah membawa senjata, juga Rasulullah membawa obor. Obor pada waktu itu sangat penting karena PL-nya belum ada. Bayangkan 10.000 pasukan bawa obor semua, dinyalakan semua. Otomatis pemimpin kota Mekah langsung grogi, dengkulnya kotean. Apa itu? Gemetar. Ya, gemetaran. Pimpinan kota Mekah yaitu Abu Sufyan bin Harb langsung datang menemui Rasulullah dan menyatakan dirinya masuk Islam. Itu artinya menyerah tanpa syarat. Dan Rasulullah mengumumkan, membuat maklumat, siapa saja yang masuk rumah Abu Sufyan aman, siapa saja yang masuk Masjidil Haram aman, siapa saja yang menutup pintu rumahnya aman.
dengan 3 maklumat itu disebarkan ke kota Mekah, maka 10.000 pasukan umat Islam melenggang masuk kota Mekah, menaklukkan. Tidak ada perlawanan kecuali dari 9 orang, dan 9 orang itu kecil sekali, bisa diabaikan. Ini adalah disebut dengan inna fatahna laka fathan mubin. Dan kita berharap bahwa 14 Februari nanti kita mendapatkan kemenangan yang nyata. Bagaimana itu bisa terjadi? Ingat tadi Rasulullah 10.000 orang berada di pinggiran kota Mekah dengan menyalakan obor. 14 Februari itu pemilu pagi, siang, apa malam? Ya, pagi. Jadi tidak perlu membawa obor. Tapi apa gantinya obor? Supaya mereka yang ingin melakukan makar terhadap umat Islam grogi, takut, gemetaran. Ya. Kita punya konsep namanya Subuh Akbar Indonesia. Apa itu Subuh Akbar Indonesia? Adalah sholat subuh yang digelar di seluruh masjid dan mushola di seluruh Indonesia untuk mengawal seluruh TPS. Jadi kita sholat subuh berjamaah, kemudian jangan lupa mulai dari hari ini tadi sudah kita ikuti bacaan surat apa? Al-Fatihah. Ulang dari sini, segera hubungi imam masjid masing-masing agar setiap subuh dibaca surat Al-Fatihah, sehingga nanti pada tanggal 14 Februari sudah ringan imam membaca surat Al-Fatihah dan makmum sudah terbiasa telinganya mendengar surat Al-Fatihah. Ya. Selama berjalan itu, insya Allah tenaga-tenaga inti kita yang siap, kita akan training surat Al-Fatihah. Kita trainingnya gimana? Nanti Pak Nam yang atur. Tapi saya sebagai trainer siap kapan saja dan di mana saja, ya. Gak usah bayar, karena saya ada yang bayarin sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah khawatir, bentar lagi saya jadi komuner, ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah berikan, ya, itu kegiatan kita insya Allah akan lancar semuanya. Ya, kalau dicatat nanti tanggal 7 Januari kita akan undang tokoh-tokoh di Jakarta untuk kumpul di Al Jazeera, ya, makan nasi mandi sambil kita terangin apa yang akan kita lakukan dalam rangka menyongsong hari kemenangan umat. Setuju nggak kalau tokoh-tokoh kita undang dari itu? Betul? Siap mendukung? Siap bekerja? Siap mensukseskan? Takbir! Duitnya dari mana? Gampang kalau ditanya duitnya dari mana? Dari BI, ya. Duit di Indonesia pasti dari BI semua, ya. Tenang aja. Insya Allah, ntar lagi saya dapat uang. Terus, yang harus kita persiapkan tadi orang-orang yang militan untuk mensukseskan, untuk bisa
bisa militan, kita harus pakai kekuatan spiritual. Di antara yang bisa membangun kekuatan spiritual adalah bacaan Quran kita. Surat Al-Fat, saya sarankan semua yang hadir di sini setiap hari minimal membaca sekali. Kalau bisa 2 kali, bagus. Bisa 3 kali, lebih bagus. 7 kali sehari, bagus banget. Pokoknya baca terus, ulang-ulang terus. Apa nggak capek Pak Ustadz? Nggak ada capek, ya. Orang ibu-ibu biasa baca WA yang nggak karu-karuan isinya aja dibaca. Kalau ini kan ada pahalanya dan ada efeknya untuk kekuatan kita. Kita denger aja dari YouTube, ya. Dengerin aja di YouTube pakai headset, bisa. 1 surah Al-Fat, 2 surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kalau surah Al-Fat itu turun adalah setelah perjanjian Hudaybiyah. Kalau Idza Jaa Nasrullah turun setelah Fathul Makkah. Sementara surat-surat yang lain lupain dulu deh. Kita fokus Al-Fat sama Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ya. Yang kedua, baca sholawat Al-Fatih. Baca sholawat apa bukan bid'ah Pak Ustaz? Baca sholawat itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Jelas kan perintah Allah? Rasulullah juga mengatakan, "Man shalla 'alayya marrah, shallallahu lahu asyara marrah." Siapa yang sholawat kepadaku sekali, Allah akan sholawati dia 10 kali. Lalu kenapa baca sholawatnya Al-Fatih Pak Ustaz? Karena kita mau fokus kepada kemenangan. Kalau fokus penyembuhan, ya bukan sholawat Al-Fatih, tapi sholawat apa? Tibil qulub. Jadi kita sekarang fokus sholawat Al-Fatih. Bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wah, panjang susah Pak Ustaz. Gampang, buka YouTube. Sholawat Al-Fatih banyak di sini, mulai dari yang merdu sampai yang sholawatnya yang semangat, ya, emas. Saya alhamdulillah tahadus binikmat ya. Ibu-ibu mungkin sudah ada yang tahu rumah saya kan? Di Kayu Manis Bogor. Saya baca sholawat Al-Fatih sambil jalan kaki. Kemana? Stasiun Cirebon. Jalan sambil baca sholawat Al-Fatih. Ikutin aja yang di telinga kita. Itu 3-4 km. Lalu balik lagi ke rumah saya. Baca terus 13.000 langkah. Besoknya baca lagi 14.000 langkah. Terakhir sudah puncaknya top sampai Bojonggede sekitar 10 kilo. Nggak capek, saya bisa. Umur saya sudah hampir 60 tahun. Bisa, apalagi yang baru 16 tahun. Kalau sampai nggak bisa, kata Haji Romai Rama, terlalu. Siap baca sholawat Al-Fatih? Ya. Terutama caleg-caleg. Ambil barokah sholawat Al-Fatih. Kelilingi, ya. Kelilingi wilayahnya. Ustaz Fikri, wilayahnya mana aja? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya. Ya. Seluruh kelurahannya tahu kan? Ya udah kelilingi sambil baca sholawat Al-Fatih. Tolong kalau bisa, ini petunjuk praktis saja dari saya.
ya siapa tahu Allah memberikan keberkahannya. Ya dicetak aja Ustaz, dicetak sholawat Al-Fatih, ya. Nah, sholawat Al-Fatih, terus kasih terjemahannya, kasih fadilahnya, terus tulis di situ. Buya Fikri, caleg ini, nomor ini, itu aja. Bagiin sambil jalan sambil sholawatan. Saya kemarin waktu baca sholawat Al-Fatih sampai di Bojonggede karena saya bawa tongkat. Begitu saya haus, saya istirahat, beli air tebu, kan sehat ya. Kata yang jualan, Bapak stroke. Saya bilang, saya ini nggak stroke, saya ini sehat luar biasa. Saya bisa jalan dari Kayu Manis ke sini, kaget dia, karena 10 kilo. Jadi saya bawa ini, lo buat apa Pak? Pukul anjing, iya. Kalau ada anjing macam-macam saya pukul, termasuk orang yang macam-macam saya pukul juga. Nah, akhirnya saya terangin, saya ini mencari kesehatan Pak, tapi saya juga mencari fadilah dengan saya membaca sholawat Al-Fatih gini. Karena nanti kita ingin 14 Februari itu hari kemenangan masuk. Langsung dia, wah kalau gitu saya mau ikut Pak. Gitu. Nah ini kan namanya sosialisasi. Itu lebih bagus, lebih berefek dari sekedar kita pasang baliho, pasang apa-apa yang dilihat orang, dilihat tapi nggak ngaruh gitu loh. Kan lebih baik kita datangin gitu rumah-rumah. Ya. Bismillah aja, mengharapkan apa? Barokah dari Allah SWT. Seandainya nggak terpilih jadi anggota DPR ya nggak apa-apa, kita dapat pahala. Gitu. Jadi gunakan momentum demokrasi ini bukan untuk pesta demokrasi, tapi adalah li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu. Tapi kita yakin bahwa Allah akan kasih kemenangan kepada kita, asal kita betul-betul serius, ya, asal betul-betul serius. Nah, jadi insya Allah nanti di masjid-masjid kita adakan subuh akbar Indonesia. Apa maksudnya subuh akbar Indonesia itu? Subuh yang jamaahnya lebih banyak daripada sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan laki-laki aja. Subuh akbar Indonesia termasuk seluruh perempuan wajib keluar. Jangan bilang perempuan nggak wajib ke masjid, karena kita mau menjemput kemenangan. Memang perempuan nggak ingin menang, kan pengen menang juga kita. Maka datang semuanya. Insya Allah, ya, setan-setan pada lari kalau umat Islam bersatu, kompak, sholat subuh berjamaah. Setelah itu datang ke TPS, gelar tikar di sana, sholawatan lagi, ya supaya kuat sholawatannya ya. Di sana sediain kopi, susu, teh, bajigur, apa aja, rebusan, gorengan, apa aja siapin. Ada yang bertanya, duitnya dari mana Ustaz? Dari BI, udah. Semua dari BI, ya. Nah, tapi biar gampang, masing-masing biar dapat pahala, silakan nabung mulai hari ini. Nabung semampunya dan seikhlasnya. Bila mampu 2.000 ya 2.000. Kalau nggak mampu 2.000 ya silakan 5.000 boleh, 10.000 boleh, ya. 50.000 juga boleh. Tiap hari tapi nabung. 2019 dulu saya waktu nabung untuk tabungan komando ulama itu dapat 10 juta 3 bulan. Ini sekarang sudah tinggal 2 bulan juga ini ya, kurang ya. Iya. Saya belum nabung soalnya. Soalnya situasinya agak kering sekarang ini ya. Tapi bismillah ya. Kita mulai pulang dari sini besok mulai nabung. Bismillah. Sedapatnya pokoknya. Untuk jaga
jangan sampai umat kita bisa dibeli. Jangan coba-coba ada ustadz yang mengatakan ambil aja uangnya, coblos, jangan coblos orangnya. Jangan itu. Tolak uang-uang begituan. Apakah seorang ustadz boleh menerima uang dari capres? Ya boleh kalau itu capres yang memang didukungnya. Yang nggak boleh itu adalah capres belangsak ngasih duit, itu nggak boleh terima. Karena itu adalah termasuk suap. Tapi kalau kita jadi tim sesnya capres dan capres itu kita yakini memang baik, ya, memang itu sesuai dengan kehendak dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya sangat boleh. Tapi doain aja saya punya duit banyak nanti tak kasih, itu aja. Ya. Nggak usah nyari dari capres, gitu. Dari saya aja. Gitu. Syaratnya satu aja, doain Allah buka pintu-pintu rezeki saya. Dan sekarang kita berdoa yuk bareng-bareng. Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an thayyiban mubarakan fi li'i'la'i kalimatillah wa nusrati dinillah wa li'auni ibadillah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal. Nah itu aja doa tiap hari begitu. Ya, nanti doa itu bisa kita rekam, kita sebarkan. Sebenarnya saya sudah sering menyebarkan ini, ya, begitu. Kalau belum nyampe, nanti saya kirim ke Pak Nam biar disebarkan. Dan Anda sebarkan ke saudara-saudara kita. Supaya apa? Supaya umat Islam kaya semua. Masa yang kaya kafir-kafir aja? Enak aja. Orang Islam juga harus kaya. Pengen pergi ke tanah suci nggak? Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Lupa saya. Doanya gimana Ustaz? Lupa. Nah, dari biaya. Allahumma ini balikna Makkatal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah wa ziyarata kuburi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Insyaallah setelah pilpres kita semua bareng-bareng ke Masjidil Haram. Betul? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Catatannya harus betul-betul serius, sehingga Allah berikan kemenangan dan Allah mudahkan kita ke tanah suci, ya. Gitu. Insyaallah rezeki insyaallah akan terbuka, ya. Nggak usah khawatir, ya. Walaupun hari ini belum ada sama sekali. Tadi saya katakan saya akan mengundang tokoh-tokoh umat Islam nanti 7 Januari 2024 di Al Jazeera. Hari ini saya belum pegang uang spesial pun. Tapi Bismillah azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda sudah berazam, sudah bertekad, bertawakallah kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Insyaallah duit akan berocok sendiri. Karena apa? Kita ada tujuan mulia, ingin menyatukan umat Islam dalam satu gerakan spiritual, menyongsong kemenangan, menyongsong hari kemenangan umat Islam 14 Februari 2002. Nah, ada satu lagi ya, dalam rangka
suku akbar Indonesia ini yang dampaknya adalah menolong pemilu supaya pemilunya luber, langsung, umum, bebas, rahasia, tidak ada kecurangan. Ya, kan harus kita awasi. Wah, ada kemarin relawan yang ngomong saya, oh Ustaz sudah kita siapkan mengawasi, gini, sudah lengkap semuanya. Berapa orang yang mengawasi? 5 orang Ustaz KPPS. Aduh, mana bisa 5 orang mengawasi? Mana bisa 5 orang menggentarkan musuh? Minimal 200 orang. Pertanyaannya, bagaimana bisa mengumpulkan 200 orang? Sholawat Al-Fatih. Ya, sholawat Al-Fatih. Ibu-ibu, ajak ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya kosongnya pagi, siang, apa malam? Pagi, siang, malam. Ya. Semuanya kosong. Iya. Malam-malam binian. Ya, ibu-ibu datangi tetangganya. Ayo cari keberkahan supaya nanti pada Pilpres kita bareng-bareng ke Masjidil Haram. Ajarkan tadi, ya kan? Ayo bareng-bareng kita dapat rezeki dari Allah. Ajarkan tadi. Untuk itu kita mulai dengan sholawat Al-Fatih 100 kali. Kumpulin 5 orang. Besok kumpul lagi, ajak lagi. Masing-masing ngajak 1 orang. Dari 5 jadi 10. Dari 10 jadi 20. Dari 20 jadi 40. Dari 40 jadi 80. Jadi 80, dari 80 jadi 160. Dari 160 jadi 320. Top. Siap nggak itu? Ya. Itu kalau kita memang serius mau berjuang. Jangan berkhayal. Itu harus kita lakukan. Dengan cara apa? Jalan kaki. Itulah tadi kenapa saya mengatakan membaca sholawat Al-Fatih sudah saya praktekkan, ternyata tidak bikin kaki bengkak, walaupun kita sambil baca menempuh jalan 13.000 langkah, 14.000 langkah, terakhir saya 19.000 langkah. Biasa aja kaki saya. Buktinya malam ini bisa kesini. Ya, dan ternyata Allah tambah-tambah rezekinya. Saya tidak kekurangan sampai hari ini. Ya, walaupun tidak punya kelebihan yang banyak, tapi insya Allah kalau sudah banyak nanti tenang aja, pasti saya bagi-bagi. Ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita baginya bisa sampai ke Mekah bareng-bareng ya. Catat yang malam hari ini, tulis absennya makanya. Yang malam hari ini ada catatannya, itu nanti yang akan pergi ke Mekah. Ya. Jadi itu bapak-bapak juga gitu sama. Kalau bapak-bapak yang paling kosong apa? Habis isya kali ya. Nah, habis isya jangan langsung pulang. Ajak ngariung dulu baca. Ya, tadi doanya Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an thayyiban mubarakan fi li ilahi kalimatillah wa nusrati dinillah wa li auni ibadillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa pertama. Doa kedua adalah ya Allahumma balighna Makkahal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah wa ziyarati kuburi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kedua. Dan yang ketiga, baca bareng-bareng sholawat Al-Fatih 100 kali aja. Ya, nggak usah sampai 1000 kali. Nanti di hari-hari tertentu boleh 1000 kali, mungkin malam minggu ya, sambil apa namanya? Ya kayak gini bisa. Ya 1000 kali lumayan lama juga ya. Maka insya Allah penuh dengan gerakan spiritual ini. Mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Allah SWT dan doa kita lebih didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun wa lahum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ya.
Ya, terima kasih pada guru kita yang telah memaparkan, mengulas tentang hari kemenangan umat Islam. Jadi hari kemenangan umat Islam tanggal berapa? Tanggal berapa? Yakin? Siap menang? Siap berjuang? Takbir. Tadi Ustaz Eka, saya baru cerita. Dan Ustaz Toto tadi memperkirakan surat Al-Fatihah. Saya bilang surat Al-Fatihah itu suratnya orang Betawi. Cuma orang Betawi itu tahunya bukan Quran, tapi Rawi. Inna fatahna laka fathan mubina. Sampai saya ceritain orang Betawi, sebego-begonya orang Betawi, apa Inna fatahna. Sampai saya bilang tadi, saya punya mamang mabok. Yang dibaca itu Inna fatahna. Itu seperti itu ininya. Bahkan saya punya pengalaman. Setelah saya pernah jadi imam daerah Pejaten, Ustaz. Saya baca suratnya surat Al-Fatihah, Inna fatahna. Begitu selesai sholat, ada jamaah yang nanya, Ustaz, antum mau baca Rawi? Karena orang Betawi tahu itu Rawi. Tapi alhamdulillah berkat ini semuanya, Betawi kuat dan Jakarta juga terbebas dari kekafiran. Di mana-mana satu ibu kota dijajah oleh orang kafir, itu mayoritas berubah jadi kafir. Betul nggak? Lihat di Manila dan tempat lainnya. Tapi Jakarta nggak ada. Maka kata Buya Hamka, kenapa di Jakarta dijajah oleh Belanda lama, sama Portugis lama, kok Islam tak kuat? Kata Buya Hamka yang orang Muhammadiyah, dibilang apa? Karena di Jakarta sering ada maulid. Takbir. Kita nangkut orang Muhammadiyah. Tapi saya sendiri bukan antum yang ngomong sekarang ya. Antum terakhirnya nyentara, tukang ngedor masalahnya. Ya, jadi yang kedua ini kita akan mendengarkan penyampaian dari guru kita. Ini orang penting. Yang pertama beliau dari MUI Pusat, Wakil Bidang Ekonomi. Sekaligus beliau juga akan menjadi pejuang konstitusi yang kita doakan beliau akan masuk ke kebun sirih ya. Nah, kita doakan kebun sirih, jangan kebun kosong. Ya, jadi pada guru kita nanti insya Allah ini jangkauannya lebih luas lagi. Dakwahnya bukan cuma di masjid, tapi juga dia dakwah lewat pintu konstitusi, lewat parlemen. Setuju nggak kalau dia mikir masuk parlemen? Setuju nggak kalau Ustadz Buniani masuk Senayan? Insya Allah Islam akan buat di bawah orang-orang yang berjuang lewat jihad konstitusi, istiqomah para Al-Quran dan Sunnahnya. Amin yang kurang keras. Pada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Buya Dr. Fikri Bareno, kepadanya dipersilakan. Atau Buya.